Halo Bapak Ibu, selamat malam. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Tunggu sebentar lagi ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu kembali di komunitas belajar berbagi SMA PGRI Katibung ya. Malam ini saya Midian Putri Zusana sebagai penggerak komunitas akan mengajak rekan-rekan semua nih memahami tentang bagaimana sih cara kita membuat komunitas belajar di sekolah dan gunanya buat apa gitu ya. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu di sini saya ingin mengajak rekan-rekan semua di sini untuk sharing saja nih Pak Ibu ya. Untuk sharing gimana sih caranya kita bikin komunitas di sekolah kita sendiri gitu ya. Oke, saya pengen dengar suara Bapak Ibu deh malam ini ya. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Apakah suara saya sudah terdengar jelas Bapak Ibu? Oke, sepertinya jelas ya. Bapak Ibu, saya mau tanya di sama Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya komunitas belajar di sekolah belum ya? Kalau sudah, boleh dong chat di kolom chat dong. Kira-kira sudah ada belum komunitas belajarnya? Sudah, oke, terima kasih. Pak Aprianus, ketemu lagi nih, penonton setia. Sudah ada ya, oke. Yang lain bagaimana? Apakah sudah ada komunitas belajar di sekolahnya selain Pak Aprianus?
Oke, mudah-mudahan sudah ada ya Bapak Ibu. Malam ini saya mau mengajak rekan-rekan semua memahami tentang komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu. Jadi, komunitas belajar di sekolah itu adalah komunitas di mana Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ada di sekolah belajar bersama-sama di dalam sekolah. Kenapa sih harus ada komunitas sekolah, komunitas belajar di dalam sekolah? Iya, karena komunitas belajar ini sangat penting Bapak Ibu. Gunanya adalah membangun kolaborasi antara pendidik di sekolah. Jadi antara Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang ada di sekolah. Gunanya untuk meningkatkan kompetensi pendidik, membangun budaya belajar, hingga berdampak pada peningkatan hasil belajar murid. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah punya komunitas nih di luar, seperti KKG, MGMP, atau yang lainnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, penting sekali kita juga memahami, kita juga harus membuat komunitas yang ada di dalam sekolah gitu ya. Gunanya kita bisa belajar bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Oke, sebelum saya mengajak rekan-rekan gimana sih cara membuat komunitas belajar di sekolah, kira-kira komunitas Bapak Ibu sudah terdaftar belum ya di PMM? Boleh dong di kolom chat. Wah, sepertinya belum ada nih komunitas di PMM-nya ya. Sudah. Oke, ini Pak Apianus ini calon PP nih. Pak Apianus sudah ada di... Oke, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah komunitas ombel di sekolahnya sudah ada di PMM? Oke, kalau belum, bagaimana sih caranya? Ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya akan mengajak nih Bapak Ibu gimana sih cara membuat komunitas belajar yang ada di PMM. Yang pertama, Bapak Ibu sudah punya tahu PMM kan ya? Yang pertama, jangan-jangan kalau belajar ID tidak dipergunakan lagi ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini belajar ID-nya sudah dipergunakan. Buktinya bisa masuk komunitas saya kan. Oke, yang pertama, Bapak Ibu telah mengerjakan aksi nyata di pelatihan mandiri dengan topik Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka. Nah, di sini sampai di sini dulu nih. Apakah masih ada yang kesulitan Bapak Ibu untuk mengunggah aksi nyata di topik yang paling penting ini, yang pertama nih, topik Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Boleh dong saya dengar suaranya? Atau mungkin seperti Pak Aprianus katanya sudah banyak nih aksi nyatanya ya. Oke, tunggu sepertinya saya sudah ada 2 komunitas. Oke. Oke. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa? Iya, boleh, siapa? Pak Topik ya? Iya, Pak Sidik. Oh, Pak Sidik. Oke, silakan Pak Sidik. Ya. Saya sekarang kondisinya sedang tugas belajar itu, Pak. Tugas belajar. Terkendala sekarang saya tugas belajar kan di luar daerah ini, di Makassar. Apakah boleh melakukan aksi nyatanya di sekolah ya, bukan di tempat tugas induk saya seperti itu, Mbak? Yang pertama. Yang kedua, untuk umpan baliknya itu ini berkaitan dengan yang pertanyaan yang pertama nih, Mbak. Yang pertama, telah mengerjakan aksi nyata pelatihan mandiri. Ya, itu sudah saya kerjakan, cuma tinggal di aksi nyatanya belum saya lakukan itu, Mbak. Bagaimana, mohon masukan sarannya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Sidik.
Nah, pertanyaan Pak Sidik menarik sekali nih. Untuk saat ini Pak Sidik mungkin berada di sekolah yang mungkin bukan sekolah induk gitu ya, atau mungkin pindah sekolah gitu ya, karena dipindah tugaskan. Kalau misalnya Pak Sidik punya aksi nyata, sudah mengerjakan aksi nyata atau sudah pernah melakukan aksi nyata, tapi pengalamannya adalah di sekolah lain, oh tidak apa-apa Pak Sidik, pakai saja itu. Kan artinya Pak Sidik sudah melakukan aksi nyata, walaupun itu ada di tempat yang lain. Boleh ya Pak Sidik? Nah, kalau Pak Sidik sudah mengerjakan aksi nyata, sudah sampai keluar sertifikatnya, baru Pak Sidik bisa membuat komunitas belajar di PMM-nya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 2, mendaftarkan komunitas belajarnya ke fitur komunitas di PMM. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan topik Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka, juga sudah mendapatkan sertifikat 2 ini ya, 2 topik yang sangat inti ini, baru Bapak Ibu mendaftarkan komunitas belajarnya di fitur komunitas di PMM. Kalau Bapak Ibu masuk di PMM, di situ ada fitur komunitas. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa diarahkan untuk mengisi formulir Bapak Ibu. Formulirnya itu sangat mudah sekali, Bapak Ibu hanya ikuti saja instrumennya seperti apa gitu ya. Setelah itu baru deh nanti komunitas Bapak Ibu langsung muncul di PMM. Selanjutnya setelah komunitas belajarnya ada nih di fitur komunitas belajar, Bapak Ibu adakan pertemuan rutin dalam komunitasnya. Apakah itu komunitas secara luring atau secara daring gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendaftar, sudah ada di PMM, Bapak Ibu bisa sesekali membuat komunitasnya dalam daring gitu, karena bisa buat webinar gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada komunitas belajar dan sudah mempunyai kesepakatan belajar di sekolah, berapa kali pertemuan diadakan secara luring, bisa juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai ketua komunitasnya, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke komunitas dari Kemendikbud. Di situ nanti sudah ada form kegiatan luring komunitas. Nah, Bapak Ibu bisa join ke situ. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus jadi ketuanya ya. Oke. Yang keempat, berkomitmen untuk membudayakan kolaborasi dan meningkatkan kompetensi lewat komunitas belajar. Komunitas belajar itu Bapak Ibu isinya adalah orang-orang yang satu visi dan misi. Bagaimana sih cara kita menyatukan visi misi kita yang sama ini? Sebelum membentuk komunitas, kita satukan dulu Bapak Ibu pandangan kita. Kalau pandangan kita sudah satu sama teman-teman di sekolah, sudah sejalan, baru kita bisa sama-sama saling berkomitmen. Kita gunanya bikin komunitas belajar itu untuk apa? Kapan sih mau kita adakan kegiatan ini? Dan tujuannya untuk apa? Jadi masing-masing dari kita punya tanggung jawab masing-masing, punya komitmen. Caranya itu, sebelum kita buat komunitas, kita kumpulkan dulu ya rekan-rekan kita satukan dulu pandangan kita. Kira-kira kita sejalan atau tidak dengan rekan-rekan kita. Gitu. Dan yang terakhir adalah aktif dalam kegiatan dan menjadi narasumber berbagi praktik baik. Bapak Ibu yang mungkin menjadi sebagai ketua komunitasnya nih ya. Sebagai ketua komunitas, otomatis kita yang akan menjadi panutannya. Jadi harus aktif komunitasnya. Komunitasnya juga harus benar-benar terjadwal kegiatannya kapan. Bapak Ibu bisa menjadi narasumber atau mungkin bisa saling berbagi nih sama teman-teman yang lain untuk bergantian menjadi narasumber. Tidak perlu mencari narasumber di luar Bapak Ibu. Komunitas belajar kita berarti isinya untuk kita aja. Mungkin aja ada teman-teman kita yang
punya sesuatu nih yang bisa dibagikan di komunitas dan mungkin bisa kita contoh gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah salah satu contoh komunitas yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nama komunitas kami, Komunitas Belajar Berbagi SMA PGRI Katibung. Visi misi kami juga sudah tertulis di sini. Visi kami meningkatkan keprofesionalan guru melalui budaya belajar. Misi kami ada 3, berbagi praktik baik sesama rekan guru, menanamkan jiwa kepemimpinan, dan membentuk budaya kolaborasi. Ketika saya pertama kali membentuk komunitas ini, saya juga mengajak rekan-rekan untuk membuat visi misi yang sejalan sama kita. Saya tidak langsung menulis visi misinya seperti ini, tapi saya masukkan lagi kepada teman-teman. Mungkin teman-teman punya ide, rekan-rekan kita punya ide. Kira-kira komunitas kita untuk apa ya gunanya? Nah, setelah itu baru deh kita bikin visi misi bersama gitu ya Bapak Ibu. Ini ada foto kami Bapak Ibu, sederhana sekali. Sederhana tapi komunitasnya yang penting aktif Bapak Ibu. Walaupun hanya beberapa orang gitu ya. Nggak perlu secara formal sih kalau menurut saya, karena kan komunitas belajarnya isinya kita sendiri nih ya. Jadi Bapak Ibu bisa sesantai mungkin dalam kegiatan komunitas. Jadi nggak perlu formal banget gitu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu terkait bagaimana sih cara membuat komunitas, terutama untuk kita daftarkan di PMM gitu ya. Izin bertanya. Silakan Pak Sidik. Tapi sebelumnya saya mau menanyakan tentang visi dari Kombel SMA PGRI Katibung. Iya, boleh banget. Jadi divisinya ini meningkatkan keprofesionalan guru melalui budaya belajar. Ya, kompetensi guru itu kalau saya tidak salah ada 4. Kompetensi kepribadian, sosial, pedagogi, profesional. Kalau saya tidak salah itu ada 4. Iya, benar Pak. Ya. Nah, divisi ini apa hanya keprofesionalan saja atau yang pertama? Yang kedua? Iya, jadi tujuan kami. Oke. Oke. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah komunitas belajar itu harus memiliki legalitas? Dalam artian seperti ini, apakah harus ada SK dari kepala sekolah seperti itu? Itu yang pertama. Oh, yang kedua. Yang ketiga, apakah Kombel ini bersifat eksklusif seperti itu? Maksudnya seperti sudah disampaikan tadi, orang yang memiliki visi misi yang sama seperti itu. Atau itu bahasa kerennya seperti itu, bahasa apa namanya? Ya, bahasa yang ilmiahnya seperti itu, memiliki visi misi yang sama. Tapi kan lingkungan kerja itu biasanya itu pasti ada yang pro dan kontra. Seperti itu. Dalam suatu lingkungan kerja, baik itu lingkungan kerja di satuan pendidikan, di apa namanya, di struktural dan sebagainya, itu pasti di situ ada pro yang kontra. Ya. Baik pro yang kontra secara ide maupun secara hal-hal yang lain seperti itu. Nah, jika di dalam komunitas belajar ini ya yang dibentuk ini adalah teman dekat seperti itu, guru-guru yang memang yang sama-sama yang guru-guru yang memang ya teman jalan-jalan sore atau teman yang ya satu kos atau sebagainya, tidak melibatkan guru-guru yang lain sepertinya itu. Bukan berarti tidak sevisi misi ya, tapi guru yang lain tidak dilibatkan seperti itu. Apa boleh seperti itu? Maksudnya hanya ya bertiga, berempat, berlima seperti itu. Tapi guru yang lain sebenarnya ingin juga bergabung tapi tidak dilibatkan seperti itu. Apakah boleh seperti itu? Itu yang pertanyaan yang ketiga. Itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Mohon di tanggapan. Oke, wah keren sekali nih Pak Sidik. Saya menangkap
ada sesuatu yang membuat Pak Sidik itu tertarik sekali ingin membuat komunitas belajar gitu ya Pak Sidik ya. Terima kasih Pak Sidik. Pertanyaannya sampai banyak nih. Yang pertama adalah kenapa sih saya lebih fokus ke keprofesionalan, sedangkan untuk guru sendiri ya gitu ya, kategorinya ada 4 gitu kan. Oke, nah kembali lagi Pak Sidik dan juga Bapak Ibu yang ada di sini ya, Bapak Ibu, untuk membuat visi dan misi itu kembali lagi ke dalam diri kita. Kenapa kami ya, kalau bilang saya kayaknya ini kesepakatan teman-teman juga sih gitu. Kenapa kami lebih memilih untuk profesional? Karena di sini kami menempatkan sebagai posisi kami sebagai seorang guru Bapak Ibu. Kami menyadari banyak sekali kekurangan kami dalam mengajar, atau banyak sekali kekurangan kami mungkin yang belum berpihak pada anak murid di sekolah kami, sehingga kami fokusnya kepada profesi kami dulu gitu. Kalaupun dampaknya nanti ke pedagogi ataupun kepribadian yang lainnya gitu, mungkin itu lebih dianggap bonusnya gitu ya. Jadi kami fokuskan hanya ke profesional. Kenapa? Karena di komunitas ini kami hanya fokus kepada bagaimana cara kami meningkatkan cara mengajar kami gitu, dengan cara berbagi praktik baik, menanamkan jiwa kepemimpinan, dan tujuannya juga untuk membentuk budaya kolaborasi gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua adalah apa tadi ya Pak Sidik ya bilang, apakah komunitas itu harus mempunyai legalitas? Menurut Bapak Ibu gimana? Komunitas kita harus ada legalitasnya atau tidak? Ayo, menurut Bapak Ibu gimana? Kalau menurut saya, Bapak Ibu, ini menurut saya ya. Dan kalau kita punya legalitas, saya yakin kita akan dianggap gitu. Bapak Ibu posisinya sebagai apa? Guru atau kepala sekolah? Kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah dan membentuk komunitas, otomatis Bapak Ibu punya wewenang di situ. Berarti ya punya kekuasaan di situ. Tapi kalau Bapak Ibu hanya seorang guru biasa oleh sekolah, apakah tidak mungkin tidak sah gitu kan? Tidak ada legalitas. Jadi penting sekali Bapak Ibu komunitasnya ber-SK, berlegalitas. SK cap basah gitu ya. Ada pengesahannya gitu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah terdata di PMM. Nah, biar banyak dikenal orang, harus ada SK-nya dong. Setiap komunitas berarti namanya organisasi, walaupun itu cuma 3 orang ya Bapak Ibu, berarti harus ada ketuanya dan anggotanya dan juga anggotanya gitu. Berarti di SK nanti sudah tertulis itu ketuanya siapa, ya penanggung jawabnya siapa, nama komunitasnya apa, tujuannya apa, berarti harus terlegalitas ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah, boleh enggak sih komunitas belajar di sekolah itu hanya orang-orang yang mempunyai hobi yang sama aja? Misalnya teman bermain kita aja, atau cuma 3 orang aja. Boleh sekali Bapak Ibu, boleh sekali ya. Bapak Ibu membuat kembali lagi apa sih arti komunitas gitu ya? Apa sih tujuan kita membuat komunitas? Komunitas kan artinya sekelompok orang yang memiliki keresahan yang sama, perasaan yang sama, pandangan yang sama gitu ya. Kalau Bapak Ibu hanya menemukan 3 orang yang memiliki kecenderungan yang sama dan ingin membuat komunitas hanya dengan 3 orang itu saja, gak apa-apa, boleh gitu ya. Atau Bapak Ibu mempunyai teman-teman yang dekat dengan mempunyai hobi yang sama, yuk kita sama-sama bikin komunitas di luar rekan-rekan guru di sekolah, tidak apa-apa gitu. Tapi kembali lagi, tujuan kita adalah di sini membuat komunitas belajar di sekolah. Komunitas belajar di sekolah. Kalau Bapak Ibu mungkin tingkat SMP atau SMA, terus guru mapelnya di sekolah itu mungkin banyak,
guru IPA-nya ada 5 gitu misalnya, guru matematikanya ada 3, atau guru lebih spesifik lagi guru kimianya ada 7 orang, terus mau bikin komunitas hanya untuk khusus guru kimia aja, itu boleh. Kita kan fokus ke komunitas belajar yang ada di sekolah. Kalau saya Bapak Ibu, kami di sini mengajak semua rekan-rekan kami dari berbagai mata pelajaran. Karena kebetulan kami hanya komunitas kecil ya Bapak Ibu, isinya hanya 15 orang gitu. Tapi kami yakin kalau misalnya kami isinya juga 100-an orang, kami yakin akan membentuk komunitas yang ada di sekolah itu dengan 100 orang itu. Walaupun isinya adalah orang-orang yang mungkin beda mata pelajaran dengan kita. Pertanyaannya lagi adalah, emang bisa menyatukan pandangan orang-orang yang berbeda-beda gitu kan ya. Misalnya nih, jenjangnya jenjang tingkat menengah gitu kan ya. Kan mata pelajarannya beda-beda tuh. Terus kita jadikan satu dalam sebuah komunitas. Punya pemikiran yang beda, punya ide-ide yang beda, seperti Pak Sidik tadi bilang, tentu Pak, pasti Bapak akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Ya, walaupun Bapak Ibu hanya membentuk komunitas isinya 3 orang, pasti akan menemukan orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kembali lagi Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu bikin komunitas belajar di sekolah itu gunanya untuk apa? Ketika pertama kali saya ingin membuat komunitas belajar di sekolah, saya tanya dulu ke teman-teman saya, kalau kita bikin komunitas belajar gimana? Mau nggak kita menyisakan waktu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, 1 jam aja kita buat belajar bareng-bareng gitu. Tapi kita menemukan dulu ya Bapak Ibu, menemukan masalah yang sama dari rekan-rekan kita. Misalnya, ada rekan kita yang ngerasa, aduh gimana ya, anak-anak di kelas ini ternyata susah banget belajar matematika. Ternyata di kelas saya, anak-anaknya nggak mau bener diem, gitu. Atau mungkin ada anak-anak yang nggak tertarik dengan pelajaran biologi. Nah, itu kan macam-macam tuh jenisnya. Kenapa nggak kita kumpulkan saja semua ide, semua keresahan-keresahan rekan-rekan kita itu kita kumpulkan dulu. Dapat kan kita ya, dapat nih. Oh, ternyata kita sama loh, punya masalah yang sama nih. Yuk kita cari sama-sama solusinya. Tapi gimana caranya? Kalau kita bikin komunitas gimana? Guna 2 minggu sekali aja, kita 1 jam sekali kita belajar. Kita bahas yuk masalah yang ada di kelas kita sama-sama. Mungkin aja salah satu teman kita punya ide, mungkin aja dari beberapa orang ini punya ide gimana sih caranya solusinya agar pembelajaran di kelas kita mungkin bisa menarik gitu. Lagi-lagi, nah di situ saya komunikasikan kepada kepala sekolah saya. Kalau saya dan teman-teman mau membentuk komunitas belajar di sekolah. Tapi kami fokusnya hanya untuk keprofesionalan kami aja, karena kami merasa kami butuh sesuatu yang membuat kami bisa meningkatkan kemampuan kami dalam mengajar gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi setelah di ACC sama kepala sekolah, saya ajak lagi ke rekan-rekan saya, serius nggak kita bikin komunitas ini? Karena kan pasti pandangan orang bakal berbeda-beda ya. Serius nggak kita bikin komunitas ini? Berkomitmen nggak? Gunanya buat apa kita bikin komunitas ini? Ayo kita bikin visi misinya sama-sama. Kita bikin jadwalnya bareng-bareng gitu. Kalau saya sih maunya bisa setiap hari belajar gitu ya. Tapi teman-teman ngasih saran, kalau seminggu sekali mungkin akan terbebani. Jadi kita akan ngerasa ya belajar gitu. Gimana kalau misalnya 2 minggu sekali, kata teman-teman. Kira-kira berapa lama ya durasinya? 1 jam aja cukup. Gitu Bapak Ibu. Jadi saya nggak menuliskan harus memaksa gitu ya. Tapi kembalikan lagi ke rekan-rekan kita yang mempunyai pandangan yang sama. Walaupun kita berbeda-beda nih. Ya kan, punya ide-idenya berbeda-beda gitu. Nah, jadi setelah itu kita bikin visi misi sama-sama di depan kepala sekolah dan semua rekan-rekan kita. Kita bikin visi misinya gitu. Nah, setelah itu
baru deh kita ngikutin jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Terus biar nggak membosankan juga nih Bapak Ibu, kita komitmennya lagi, kita gantian yang jadi narasumber. Kan kalau misalnya kita nyari narasumber di luar kan mungkin harus mengeluarkan dana ya Bapak Ibu ya. Bisa bangkrut kita ya kan, Mas. Komunitasnya masa nggak berjalan sih kalau misalnya kita harus nyari narasumber di luar. Terus kita harus mikirin amplopnya gitu kan, harus mikirin dana gitu. Kenapa kita nggak memanfaatkan rekan-rekan kita aja? Mungkin rekan-rekan kita yang lain pernah ada sesuatu yang pernah mereka gunakan media pembelajaran atau teknik pengajaran guru matematika yang bisa mengajarkan dengan mediasi, tapi kita bisa menggunakan di kelas gitu. Atau mungkin praktik gagal teman kita yang pernah dipraktikkan di kelas. Itu gunanya komunitas Bapak Ibu. Menyatukan perbedaan itu menjadi satu visi dan misi. Gitu ya. Oke. Boleh. Silahkan Pak Aprianus. Jangan-jangan Pak Aprianus nggak bisa buka mic lagi. Halo, selamat malam Ibu. Halo Pak, selamat malam. Baik, terima kasih Ibu. Izin saya berbagi sedikit terkait dengan legalitas yang ada. Kami di NTT, lebih khususnya di Rote, setelah kami lulus Angkatan 7 Guru Penggerak, kami buatkan komunitas dan kami minta disahkan legalitasnya oleh Dinas Pendidikan. Dan setelah kami diberi legalitasnya jelas, ada dari BGP NTT turun pelatihan di tingkat kabupaten, maka kami diikut sertakan sebagai narasumber untuk membantu mereka di sana juga. Terus yang menjadi pertanyaan saya Bu, ada di PMM, di situ ada struktur organisasi ya, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Padahal di situ setelah saya masukkan 3 orang, saya masukkan tambah lagi, tidak bisa. Di situ hanya batasnya 3 orang. Kira-kira solusinya bagaimana supaya itu struktur organisasi bisa terlengkapi Bu? Terima kasih. Oke, wah, ada lebih keren lagi nih Pak Aprianus, legalitasnya sampai ke BGP ya. Tuh ya Bapak Ibu ya, bahkan komunitas kita kalau kita legalitaskan sampai ke kabupaten ya, kabupaten bahkan provinsi, Bapak Ibu punya kesempatan akan dikenal oleh orang-orang itu untuk dipanggil nih komunitasnya. Jadi narasumber berbagi praktik baik gitu ya, seperti Pak Aprianus nih. Pak Aprianus hanya bisa memasukkan 3 anggota saja nih di PMM. Ya emang iya Pak, benar Pak, kita hanya bisa memasukkan 3 anggota saja nih di PMM sebagai pengurus intinya saja gitu. Tapi kalau misalnya Pak Aprianus mempunyai struktur organisasi yang lebih banyak orang anggotanya gitu ya, kan sudah ada di SK, nggak apa-apa, itu sudah di SK kok Bapak. Jadi aman-aman saja, di PMM itu aman, itu hanya pengurus yang aktif saja. Gak apa-apa, jadi aman ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin bertanya? Ini kegiatan komunitas kami nih Bapak Ibu ya, komunitas belajar berbagi SMA PGRI Katibum. Kebetulan kami sudah 1 tahun nih Bapak Ibu, kami sudah berjalan 1 tahun. Baik secara daring, secara luring, bahkan secara hybrid nih Bapak Ibu. Kami sudah pernah menyelenggarakan kegiatan secara hybrid, yaitu kegiatan secara luring dan daring nih Bapak Ibu. Dan seperti yang Pak Aprianus bilang nih, kalau kita sudah terlegalitas komunitas ya
itu kayak akses ke komunitas kita siapapun itu bisa masuk gitu. Termasuk komunitas kami nih Bapak Ibu, komunitas belajar berbagi SMA PGRI Katibung ini sudah pernah nih kami dilibatkan oleh PMM sendiri untuk menjadi narasumber. Sudah pernah diundang juga oleh PMM gitu ya. Jadi kalau komunitas Bapak Ibu sudah ada di PMM, terus aktif juga nih komunitasnya, siap-siap nih Bapak Ibu diundang PMM juga seperti kami ya, diundang PMM untuk menjadi narasumber. Jadi saya udah banyak nih ya kerjasama dengan Kemendikbud juga Bapak Ibu untuk menjadi narasumber di PMM. Gitu. Oke, Bapak Ibu, seperti waktu kita hampir habis nih Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah ya, sudah cukup ya. Mudah-mudahan nanti komunitasnya segera terbentuk ya Bapak Ibu ya. Menyatukan visi misi teman-teman itu memang nggak mudah sih Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu juga akan menemukan orang-orang yang mungkin nggak sejalan gitu ya sama kita gitu ya. Pasti Bapak Ibu pasti itu ada aja. Apalagi komunitas kami yang sudah berjalan lebih dari setahun gitu. Tapi kembalikan lagi Bapak Ibu niat kita di awal, tujuan kita di awal, komitmen kita di awal tuh seperti apa. Saya juga awalnya juga merasa seperti harus mendorong rekan-rekan saya gitu ya Bapak Ibu untuk ayo dong, mana nih visi misi kita gitu. Tapi alhamdulillah nih Bapak Ibu, setelah hampir setahun lebih ini saya akhirnya berani untuk mengatakan bahwa kami sudah berhasil mencapai visi misi kami ini gitu. Sudah banyak nih rekan-rekan saya juga yang menjadi narasumber Bapak Ibu, sudah narasumber yang lain juga. Ini nanti besok nih Bapak Ibu akan bertemu juga dengan rekan saya nih di komunitas juga yang akan mengisi kegiatan webinar nih. Jadi kami saling berbagi, kami juga bisa saling bergantian gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu menemukan rekan-rekan yang tidak sejalan, itu kembali lagi bagaimana cara Bapak Ibu membantu gitu ya, meyakinkan lagi, menyatukan lagi visi misi yang pernah dibuat gitu. Itu aja sih dari saya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, berarti saya tutup ya. Oke. Pak Aplianus mau menambahkan, Pak? Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, pengalaman kami di Rote terkait dengan komunitas yang ada. Sepertinya baru-baru ada kegiatan coaching klinik untuk guru penggerak Angkatan 10. Kami diminta oleh dinas untuk membantu coaching klinik bagaimana supaya mereka bisa lolos dari seleksi tahap 1 bahkan sampai dengan tahap 2. Jadi itulah manfaat komunitasnya Bu bagi kami di Rotendao. Jadi kami sepertinya mau bilang hampir setara lah dengan dinas pendidikan, pegawai dari dinas pendidikan yang mereka punya kegiatan tapi ya, melibatkan kami dan anggarannya dari dinas Bu. Wah, tuh Bapak Ibu ya, komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu, bahkan bisa ada di luar juga Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah benar-benar bisa bikin komunitas di PMM, kan kita akan dikenal tuh sama orang BGP gitu ya, BGP-nya provinsi gitu. Jadi nggak heran nih kalau komunitas belajar yang ada di dalam sekolah kita ini bisa sampai di luar, sampai nasional gitu ya Bapak Ibu. Keren Pak Aplianus, terima kasih sudah berbagi juga komunitasnya, semangat ya, keren nih Bapak Ibu juga saya harap. Saya yakin banget komunitasnya akan lebih keren lagi gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersamai saya. Ini udah hampir 1 jam nih Bapak Ibu. Terima kasih juga nih sudah kasih masukan tadi ya, sudah memberikan ide-idenya juga gitu. Saya yakin semangat ya Bapak Ibu akan Bapak Ibu tularkan juga nih ke rekan-rekan dengan membentuk komunitas belajar di sekolah.
Terima kasih Bapak Ibu untuk malam ini. Sampai bertemu lagi di webinar kami di malam-malam berikutnya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.